Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan ya, mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta selalu mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam kesehatan. Tidak lupa Bapak mengingatkan pada kalian semua agar senantiasa melaksanakan pembiasaan-pembiasaan berikut ini, yaitu beres-beres ya, membersihkan rumah, bantu-bantu Bapak dan Ibu di rumah. Kemudian rajin-rajinlah berdoa serta semangat terus dalam belajar. Para siswa dan siswi sekalian, pada hari ini kita akan belajar tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, muatan pelajarannya meliputi 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA dan IPS. Untuk yang pertama, kita akan belajar pada mata pelajaran IPA ya. Baiklah, sekarang akan kita mulai. Pada muatan IPA ini, kita akan belajar yang pertama tentang organ dan sistem pernapasan pada hewan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang organ dan sistem pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai proses pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama kita akan mempelajari organ dan sistem pernapasan pada hewan. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Organ dan sistem pernapasan pada hewan. Nah, setiap jenis hewan memiliki sistem dan alat pernapasan yang khas. Nah, berikut beberapa alat pernapasan pada hewan. Yang pertama pada mamalia. Di sini mamalia bernapas, yang ke-1 ya, mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia ada yang hidup di darat dan ada pula yang hidup di air. Mamalia darat maupun air sama-sama bernapas menggunakan paru-paru. Contoh mamalia darat adalah kambing, kuda, sapi, kucing, dan kelinci. Mamalia air seperti ikan paus dan ikan lumba-lumba memiliki katup yang dapat membuka dan menutup. Itu berarti ikan paus dan ikan lumba-lumba adalah contoh hewan hidup di air yang bernapas dengan paru-paru ya. Ketika mamalia berada di dalam air, katup akan menutup. Sedangkan ketika berada di permukaan air, maka katup tersebut akan membuka. Nah, itu pada ikan paus dan lumba-lumba. Pada saat itulah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, organ dan sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara membantu burung bernapas pada saat terbang. Kemudian yang ketiga, sistem pernapasan dan organ pernapasan pada reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, kemudian trakea, kemudian bronkus, dan masuk ke dalam paru-paru.
Selanjutnya yang keempat, organ dan sistem pernapasan pada hewan itu yaitu pada ikan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bernapas dengan insang ya. Insang terdiri atas rigi-rigi insang, lengkung insang, dan lembaran insang. Rigi-rigi insang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Lembaran insang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, sistem pernapasan pada amfibi. Amfibi bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Jadi di air bisa hidup, di darat juga bisa hidup ya. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Nah, itu katak ya. Berarti katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Yang keenam, sistem pernapasan pada serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang, membentuk saluran yang lebih halus, yang disebut trakeol atau stigma. Selanjutnya, sistem pernapasan pada cacing. Cacing bernapas menggunakan kulit. Pada cacing, oksigen masuk ke dalam tubuh melalui permukaan kulit tubuhnya yang basah dan banyak mengandung pembuluh darah. Nah, itu sekilas organ dan sistem pernapasan pada hewan ya. Yaitu pada hewan mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Yang kedua, burung bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Yang ketiga, reptil bernapas menggunakan paru-paru. Yang keempat, ikan bernapas dengan insang. Yang kelima, amfibi bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Yang keenam, serangga bernapas menggunakan trakea. Yang ketujuh, cacing bernapas menggunakan kulit. Kita lanjutkan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang organ dan sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Udara yang masuk melalui hidung akan menuju paru-paru. Organ-organ pernapasan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hidung. Hidung adalah alat pernapasan yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara pernapasan. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir atau mukosa dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara. Selanjutnya, organ dan sistem pernapasan pada manusia itu yaitu batang tenggorokan atau disebut juga trakea. Batang tenggorokan adalah bagian yang menghubungkan hidung dengan paru-paru. Batang tenggorokan memiliki rambut getar yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran yang masuk bersama dengan udara yang dihirup. Selanjutnya, yang ketiga, organ dan sistem pernapasan pada manusia itu yaitu cabang batang tenggorokan atau disebut bronkus. Bronkus adalah cabang trakea yang bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kanan menuju paru-paru kanan dan bronkus kiri menuju paru-paru kiri.
Nah, selanjutnya yang keempat yaitu anak cabang tenggorokan atau disebut juga bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang bronkus. Bronchiolus memiliki percabangan yang berjumlah banyak. Pada ujung bronchiolus terdapat gelembung-gelembung udara yang disebut alveolus. Alveolus berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya organ sistem pernapasan pada manusia itu adalah paru-paru. Paru-paru berbentuk seperti dua kantong besar berongga di dalam dada. Manusia memiliki dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan yang terdiri atas 3 gelambir dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 gelambir. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma adalah sekat yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang disebut pleura. Itu sekilas penjelasan mengenai organ dan sistem pernapasan pada manusia. Nah, ini gambarnya ya. Kalau gambarnya banyak tuh, ada rongga hidung, paring, ya, laring, trakea, paru-paru, kartilaga, bronkus, bronchiolus, diafragma ya. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya kita belajar tentang proses pernapasan manusia ya. Proses pernapasan manusia. Proses pernapasan manusia. Pada saat bernapas terjadi 2 proses ya. Nah, yang pertama proses masuknya udara ke dalam paru-paru yang kita sebut inspirasi. Jadi proses masuknya udara ke dalam paru-paru itu disebut inspirasi. Yang kedua adalah proses keluarnya udara dari paru-paru yang disebut juga ekspirasi. Pernapasan dapat terjadi apabila paru-paru mengembang dan mengempis dengan bantuan otot tulang rusuk dan otot diafragma. Berdasarkan gerakan otot tulang rusuk dan otot diafragma pada proses pernapasan dikenal 2 jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Seperti itu ya, itu proses pernapasan pada manusia. Selanjutnya menginjak pada muatan IPS ya. Nah, pada muatan IPS ini kita akan mempelajari jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia ya. Tapi sebelumnya Bapak jelaskan dulu tentang kondisi geografis di Indonesia ya. Kondisi geografis di Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Nah, ini jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Ini ya. Kegiatan ekonomi adalah semua aktivitas
yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kegiatan ekonomi tersebut, manusia memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Kondisi geografis Indonesia beragam, menyebabkan negara kita dikaruniai sumber daya alam yang beragam dan melimpah. Keragaman sumber daya alam tersebut menyebabkan beragamnya pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, beberapa jenis kegiatan ekonomi masyarakat di negara kita antara lain agraris ya, yaitu meliputi pertanian dan perkebunan. Nah, Bapak jelaskan dulu nomor 1 ya. Pertanian adalah bidang pekerjaan yang banyak dilakukan oleh penduduk Indonesia. Oleh karena itu, negara kita dikenal sebagai negara agraris. Bidang usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Itu penjelasan jenis kegiatan ekonomi masyarakat ya pada bidang agraris. Kemudian yang kedua, jenis kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia itu yaitu perikanan. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah kegiatan memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Kegiatan perikanan darat dapat dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain lele, nila, mujair, gurame, dan bandeng. Itu perikanan darat ya. Selanjutnya perikanan laut. Perikanan laut adalah kegiatan menangkap ikan di laut. Kegiatan ini dilakukan oleh para nelayan. Hasil usaha perikanan laut antara lain udang, kerang, rumput laut, tuna, kerapu, kakap, cumi-cumi, dan masih banyak yang lainnya. Selain untuk mencukupi keperluan penduduk, hasil tangkapan ikan banyak diekspor ke negara-negara lain ya. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu peternakan. Itu salah satu jenis kegiatan ekonomi di Indonesia ya, peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hasil dari kegiatan peternakan antara lain daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Berdasarkan jenis hewan yang diternakan, peternakan dapat dibedakan menjadi 3 jenis ya. Yaitu yang pertama peternakan hewan kecil. Peternakan hewan kecil misalnya kelinci, kambing, babi, dan domba atau sapi ya. Manfaat yang dapat diambil dari hewan bertubuh kecil ini antara lain daging, susu, dan kulit. Selanjutnya, peternakan hewan besar. Peternakan hewan besar misalnya sapi, kuda, dan kerbau. Manfaat yang dapat diambil dari hewan-hewan bertubuh besar ini antara lain daging, susu, kulit, dan tenaganya. Kemudian yang ketiga,
peternakan unggas. Misalnya ayam, bebek, dan burung. Manfaat yang dapat diambil dari binatang unggas tersebut antara lain daging, telur, dan bulunya. Selanjutnya, jenis kegiatan ekonomi di Indonesia antara lain perindustrian ya. Yang keempat, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah dan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang berguna bagi manusia. Kegiatan industri dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu industri rumah tangga atau kita sebut juga home industry. Kemudian industri ringan, ada lagi industri sedang dan industri besar ya. Contoh kegiatan industri di Indonesia antara lain industri makanan dan minuman, obat-obatan, kemudian garmen dan elektronik. Itu contoh kegiatan industri di Indonesia. Selanjutnya, jenis kegiatan ekonomi di negara kita itu yaitu yang kelima, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan perdagangan tidak hanya terjadi dalam lingkup suatu negara, melainkan dapat pula terjadi antar negara. Kegiatan perdagangan antar negara terjadi melalui kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya negara kita, negara Indonesia menjual barang ya ke negara Jepang, itu contohnya. Berarti itu namanya ekspor. Sementara itu, impor adalah kegiatan memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Contohnya negara Korea mengirimkan barang ke negara Indonesia atau ke negara kita ya, atau kita membeli barang ke negara Korea. Nah, itu seperti itu. Itu namanya impor. Selanjutnya, jenis kegiatan ekonomi di Indonesia itu yaitu pertambangan. Yang keenam, pertambangan ya. Pertambangan adalah kegiatan mencari, menggali, mengolah, memanfaatkan, dan menjual barang-barang tambang. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu barang tambang mineral logam, mineral non-logam, kemudian sumber energi. Barang tambang mineral logam antara lain emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Selanjutnya, barang tambang mineral non-logam yaitu belerang, marmer, dan batu gamping. Kemudian barang tambang sumber energi, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi kalau sudah habis, berarti tidak dapat diperbaharui lagi ya. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana agar ketersediaan barang tambang terjaga sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Nah, ini contoh gambar jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia ya. Nah, tadi jenis ekonomi kita, jenis usaha kita salah satunya adalah agraris ya. Nah, ini contohnya ya. Ada yang bekerja di sawah atau bertani di sawah. Kemudian yang kedua, jenis kegiatan ekonomi Indonesia itu adalah perikanan ya.
Nah, ini yang ketiga, jenis kegiatan ekonomi di Indonesia itu peternakan. Nah, ini contohnya ya, ada peternakan sapi, kemudian ayam bertelur ya, ada bebek juga, ayam sayur ada. Kemudian yang keempat, perindustrian. Nah, ini. Yang kelima, perdagangan. Jenis usaha di Indonesia itu atau kegiatan ekonomi di Indonesia ada perdagangan. Ini kegiatan ekonomi perdagangan ya, ini di pasar. Selanjutnya terakhir tadi pertambangan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini contoh kegiatan ekonomi pertambangan ya, seperti ini gambarnya. Nah, itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semuanya dan kalian semuanya dapat memahaminya dan dapat dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari ya. Nah, dari Bapak dicukupkan sekian dan terima kasih. Kemudian Bapak selalu mengingatkan kepada kalian semua agar semangat terus untuk belajar. Dari Bapak dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.